Mengapa militer AS terjebak lawan drone murah Iran dengan rudal mahal? Dipublikasikan oleh id Financials. Aaron Brynildsen, University of Mississippi, perkembangan teknologi militer belakangan ini mengubah cara perang modern dijalankan, bukan lagi soal kecanggihan dan biaya tinggi, tetapi efisiensi dan produksi massal. Hal ini terlihat dari penggunaan drone murah di konflik seperti Irak dan Ukraina yang mampu menantang sistem pertahanan mahal, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan strategi konvensional. Tulisan berikut merupakan analisis dari Aaron Brynildsen, Law Instructor di University of Mississippi, yang mengulas isu ini dari perspektif sistem pertahanan Amerika Serikat. Meski berangkat dari kasus spesifik, pembahasannya relevan secara lebih luas, terutama bagi industri pertahanan dan efisiensi belanja militer global. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi militer AS yang beranggaran hampir $1 triliun sedang kesulitan melawan drone murah dalam perangnya dengan Iran. Iran telah membangun drone sederhana, Shahed, dengan mesin tipe sepeda motor, mengisinya dengan bahan peledak, dan berhasil menargetkan kota-kota tetangganya serta pembangkit listrik. Iran juga telah menyerang pangkalan militer AS dengan drone-drone ini, termasuk serangan pada awal April tahun 2026 di kompleks Victory Base AS di Baghdad. Biaya pembuatan drone tersebut antara $20.000 hingga $50.000. Sebagai tanggapan, militer AS terkadang menembakkan rudal senilai lebih dari $1 juta untuk menjatuhkan satu drone. Sebagai mantan perwira Angkatan Udara AS dan sekarang Sarjana Keamanan Nasional, saya percaya kalkulasi itu adalah masalah. Militer AS saat ini memiliki jawaban seharga $1 juta untuk pertanyaan seharga $20.000. Kalkulasi ini memberitahu Anda hampir semua yang perlu Anda ketahui tentang salah satu tantangan keamanan nasional terbesar Amerika. Dan bagian yang membuat frustrasi adalah militer AS telah menyaksikan hal ini terjadi di Ukraina selama bertahun-tahun. Mereka tahu ancaman itu akan datang. Senjata yang ubah perang modern. Shahed tidak mengesankan karena teknologinya yang canggih. Ia mengesankan justru karena tidak canggih. Pemeriksaan terhadap drone Shahed yang ditangkap menemukan bahwa banyak komponennya dibuat oleh perusahaan komersial biasa. Itu termasuk prosesor dari pabrikan AS, pompa bahan bakar dari perusahaan Inggris, dan konverter dari Tiongkok. Komponen militer ini tidak sulit didapat. Anda bisa menemukan suku cadang serupa di pabrik atau mesin pertanian. Itulah yang membuat Shahed begitu sulit ditangani. Rusia, yang juga memproduksi drone tersebut, mentoleransi kehilangan lebih dari 75% stok Shahed-nya karena bahkan dengan tingkat kehilangan sebesar itu, mereka memenangkan pertempuran kalkulasi biaya melawan Ukraina. Rusia atau Iran tidak butuh setiap drone mengenai targetnya. Mereka hanya perlu terus mengirimkan gelombang drone sampai lawan kehabisan rudal mahal untuk membalasnya. Ukraina, yang tidak punya pilihan selain belajar cepat, akhirnya menemukan jawaban yang lebih baik. Ukraina mengembangkan drone pencegat murah yang dapat menabrak drone Shahed sebelum mencapai target. Setiap pencegat berbiaya sekitar $1.000 hingga $2.000, dan produsen Ukraina memproduksi ribuan unit per bulan. Itu adalah kalkulasi yang lebih baik, pencegat seharga $2.000 melawan penyerang seharga $20.000. Hasilnya, pengalaman medan perang Ukraina telah menjadi salah satu sumber daya paling berharga di dunia, dengan pasukan Amerika dan sekutu meminta para ahli drone Ukraina untuk berbagi pengetahuan mereka. Mengapa AS tidak bisa menghasilkan solusi sendiri? Karena militer AS tidak memiliki masalah teknologi, melainkan masalah birokrasi. Perlambatan tiga kaki Pentagon. Departemen Pertahanan AS biasanya tidak bisa begitu saja membeli barang. Mereka mengikuti proses panjang dan rumit yang bisa memakan waktu 1 dekade atau lebih dari sekadar, kita butuh sesuatu, menjadi, ini barangnya. Proses itu berjalan melalui 3 sistem birokrasi yang terpisah, yang masing-masing dapat menyebabkan penundaan bertahun-tahun. Pertama, seseorang harus menulis dokumen formal, yang dikenal sebagai persyaratan, requirement, yang menjelaskan secara tepat apa yang mereka butuhkan dan mengapa. Sebuah dinas militer, seperti Angkatan Udara misalnya, menyusun persyaratan dan menyalurkannya melalui tinjauan layanan internal hanya di cabang mereka. Sampai baru-baru ini,
persyaratan yang telah diperiksa oleh dinas ini melalui proses tinjauan Pentagon, Joint Capabilities Integration and Development System, JCIDS, di mana semua dinas gabungan ikut meninjau. Proses ini, yang dihentikan oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2025, memerlukan persetujuan dari pejabat militer. Meskipun proses persyaratan gabungan telah berakhir, implementasi sistem baru masih jauh dari selesai, dan budaya yang ada berpotensi tetap bertahan. Di bawah proses persyaratan lama, dibutuhkan lebih dari 800 hari hanya untuk mendapatkan persetujuan persyaratan. Kedua, setiap program baru kemudian membutuhkan uang. Ini ditangani melalui proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan eksekusi, siklus anggaran yang dirancang pada tahun 1961. Memasukkan program baru ke dalam anggaran biasanya memakan waktu lebih dari 2 tahun setelah persyaratan disetujui, karena militer harus menyerahkan permintaan anggarannya bertahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu, ancaman tersebut berpotensi sudah berubah. Ketiga, setelah persyaratan disetujui dan uang dialokasikan, program tersebut kemudian harus dikembangkan dan dibangun. Rata-rata program akuisisi pertahanan utama sekarang memakan waktu hampir 12 tahun dari awal program hanya untuk memberikan kemampuan awal kepada pasukan di lapangan, menurut laporan Government Accountability Office tahun 2025. Jumlahkan semuanya dan Anda mendapatkan sistem di mana militer melihat ancaman, memohon solusi, berdebat soal uang, dan menunggu selama 1 dekade. Mengapa sistem dibangun seperti ini? Drone Shahed menyingkap celah yang telah diperingatkan oleh para ahli pertahanan selama bertahun-tahun. Militer AS sangat pandai membangun senjata tercanggih dan termahal di dunia, tetapi kesulitan membangun hal-hal murah dan sederhana dengan cepat. Hal itu berbanding terbalik dengan tuntutan jenis peperangan baru ini. Mudah, tapi tidak akurat, untuk menyalahkan militer atas proses kontrak selama 1 dekade ini. Jawaban sebenarnya lebih rumit. Proses panjang Pentagon dirancang oleh Departemen Pertahanan dan Kongres karena suatu alasan. Pembuat kebijakan menciptakan sistem saat ini selama Perang Dingin untuk memerangi pengeluaran yang berlebihan dan mubazir oleh cabang-cabang layanan yang terpisah. Sistem ini dibangun dengan pos pemeriksaan, tinjauan, dan persetujuan untuk memastikan uang pembayar pajak tidak terbuang percuma. Kontraktor militer lama, Legacy, juga mendapat keuntungan dari proses yang disfungsional ini dan menolak perubahan. Mereka memiliki modal dan keahlian untuk menunggu kontrak yang dapat diprediksi dan stabil, sambil bersaing untuk kontrak baru. Kontraktor militer ini jarang perlu khawatir tentang kontraktor rintisan karena mereka tahu perusahaan kecil tidak dapat bertahan menunggu 1 dekade untuk mendapatkan pendanaan bagi prototipe mereka. Masalahnya adalah aturan-aturan itu dibangun untuk dunia di mana ancaman terbesarnya adalah jet dan rudal mahal milik negara adidaya lain. Itu tidak dibangun untuk melawan bom terbang yang terbuat dari suku cadang traktor. Jenis ancaman ini membutuhkan inovasi cepat dari perusahaan kecil yang efisien, justru perusahaan yang kesulitan dalam proses anggaran saat ini. Apa yang berubah? Ada tanda-tanda pergerakan. Pada Agustus tahun 2025, Pentagon menghapus proses persyaratan lamanya sepenuhnya dan menggantinya dengan sistem yang lebih cepat dan fleksibel. Namun, menghapus proses persyaratan hanya menangani 1 kaki dari monster berkaki 3 tersebut. Proses anggaran era 1960-an yang menentukan bagaimana uang mengalir sebagian besar tetap utuh. Reformasi yang paling penting masih menunggu tindakan Kongres, dan Kongres pun bergerak lambat. Kongres telah meluncurkan studi untuk mereformasi sistem ini berkali-kali, dengan jawaban yang terlalu sulit secara politik untuk diimplementasikan. Para pejabat memperluas penggunaan alat kontrak yang fleksibel, seperti Other Transaction Authority, yang memungkinkan militer melewati beberapa aturan tradisional untuk mendapatkan teknologi anti-drone lebih cepat. Namun, alat kontrak fleksibel ini masih mewakili sebagian kecil dari anggaran pertahanan, dan efektivitasnya masih belum jelas. Pada akhirnya, alih-alih menggunakan alat kontrak fleksibel untuk membeli prototipe baru dengan cepat, solusi birokrasi yang lebih mudah mungkin adalah dengan membeli lebih banyak rudal mahal yang sudah disetujui. Perbaikan instan ini akan mengisi ulang stok pencegat militer dengan sistem senjata yang sudah ada,
yang justru merupakan sumber dari kalkulasi biaya yang buruk. Kalkulasi tersebut akan memburuk dan pada saat yang sama, dorongan operasional untuk menemukan solusi yang lebih murah dan lebih baik mungkin akan hilang. Jadi, sementara Shahed terus terbang, militer paling kuat di dunia masih sibuk mengurus dokumen dan mencari bantuan dari negara lain. Aaron